Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan waktu untuk berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Aulia Mutiara Putri. Ibu adalah mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini Ibu dipercaya untuk menggantikan sementara Pak Adi Setiawan sebagai guru mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, utamanya untuk IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa lebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dan sebelumnya Ibu berpesan tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak minum vitamin, dan terapkan 3M, tetap memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, materi kali ini kita akan belajar tentang kolonialisme, imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Jadi, mungkin kalian pada waktu kelas 10 dulu sudah belajar tentang sejarah Indonesia, tentang mengenal apa itu sejarah dan lain-lain. Nah, untuk kelas 11 kali ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa barat yang ada di Indonesia, utamanya masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Pada saat ini kita pasti tidak asing dengan yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Mungkin ada yang banyak bertanya-tanya, apa sih Bu itu kolonialisme, apa Bu imperialisme, begitu. Nah, baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa itu pasti ada penyebabnya. Oke, Ibu next. Nah, nih, bahasan materi kita pada pagi hari ini, Ibu sebenarnya ada 3, pembentukan VOC, kebijakan VOC di Nusantara, dan berakhirnya kekuasaan VOC. Ibu batasi materinya. Nah, kolonialisme dan imperialisme. Oke. Next, kita harus tahu nih pengertian kolonialisme dan imperialisme itu apa. Nah, kita klik satu-satu. Di sini Bu sudah menjelaskan. Jadi kolonialisme itu berasal dari kolonus yang memiliki arti menguasai. Jadi pada waktu itu bangsa Eropa datang ke Indonesia itu ada maksud untuk menguasai. Sebelumnya memang niat mereka itu adalah melakukan penjelajahan samudra. Namun ketika sudah menemukan Indonesia, ternyata nih banyak rempah-rempah dan banyak sekali rempah-rempah, terus banyak sekali sumber daya alamnya. Jadi mereka itu bermaksud untuk menguasai bangsa Indonesia. Lalu ada nih upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara. Jadi intinya tuh gini, Indonesia itu memiliki kekuasaan negara, namun bangsa Eropa itu ingin lebih menguasai lebih dari kekuasaan negara tersebut. Lalu memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Nah, jadi kolonialisme itu intinya adalah berniat untuk menguasai segala macam yang ada di sebuah negara tersebut. Jadi apapun yang ada di Indonesia pada waktu itu memang ada niatan untuk menguasai apapun yang ada di Indonesia. Lalu kita ke imperialisme. Nah, imperialisme itu berasal dari kata imperium. Mungkin anak-anak ada yang sudah mendengar atau belum? Jadi imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Jadi imperialisme itu tuh maknanya itu adalah sebuah kekuasaan tertinggi gitu anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau mengenal kekuasaan tertinggi itu berarti kita mengingat kata imperium atau imperialisme. Oke, next. Lalu lahirnya kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari yang namanya kongsi dagang VOC. Mungkin anak-anak tidak asing ya, dulu ada yang namanya kongsi dagang VOC atau pembentukan Friendly Out Indies Company atau VOC. Nah, sejarah singkat VOC itu didirikan pada tahun 1602 di Amsterdam. Nah, VOC itu terjadi karena persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang. Jadi pada waktu itu selama
melakukan penjelajahan samudra, melakukan penjelajahan ekspedisi rempah-rempah, banyak persaingan antara perdagangan bangsa Eropa, baik sesama negaranya ataupun dengan negara asing gitu. Lalu ketika terjadi sebuah persaingan nih, mereka itu berinisiatif untuk membentuk sebuah kongsi dagang atau persekutuan perdagangan seperti itu, yang memuat aturan-aturan yang telah ditentukan oleh bangsa Belanda tersebut. Sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Jadi memang kalau tidak diadakan kongsi dagang VOC itu akan menjadi malapetaka sendiri untuk bangsa Eropa. Lalu sebuah perserikatan perdagangan yang didirikan pada 20 Maret 1602 yang tersebar di 6 kota Belanda. Lalu kongsi dagang perniagaan Belanda yang didirikan atas dasar persaingan antar pedagang Belanda dan lainnya, itu memang itu adalah makna lain dari VOC. Oke, kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. Nah, VOC sendiri itu memiliki aturan-aturan yang diberlakukan. Lalu aturan-aturan VOC itu ada beberapa. Yang pertama itu ada 2 jenis pajak. Jadi yang pertama itu ada 2 jenis pajak, ya. Yang pertama itu adalah pajak langsung dari hasil bumi yang harus dibayarkan kepada VOC. Jadi misalkan nih, petani Indonesia itu menanam lada. Nah, hasil dari lada tersebut harus dipajakkan kepada pihak VOC ya sejumlah lada tersebut gitu. Lalu yang kedua, rakyat diwajibkan menjual separuh hasil buminya kepada VOC dengan harga murah. Jadi separuh dari hasil panen yang itu diberikan kepada pihak Belanda atau pihak Eropa, lalu dibeli dengan harga yang sangat murah, bahkan seminimal mungkin gitu. Lalu banyak menyingkirkan pedagang lain baik dari pedagang negara sendiri maupun negara lain. Jadi mereka itu selain memiliki keinginan bersama, tetapi mereka itu saling menjatuhkan sebenarnya, saling menyingkirkan gitu. Lalu adanya hak ekstirpasi yang merupakan hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Jadi walaupun tanaman itu banyak ditanami oleh para petani, namun mereka apabila tidak menghendaki jumlah tersebut, mereka itu akan memusnahkan tanaman-tanaman tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah melakukan sepenuhnya hak oktroy yang diberi pemerintah Belanda. Oke, lalu melaksanakan politik divide et impera atau memecah serta menguasai dalam rangka menguasai kerajaan di Indonesia. Lalu divide et impera itu memecah belah. Mereka tuh berkeinginan untuk memecah belah melalui VOC ini, ya. Lalu menguasai pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan. Jadi kemauan dari Belanda itu banyak sekali, bahkan itu sangat merugikan bangsa Indonesia, yaitu mereka tuh ingin menguasai pelabuhan, mendirikan benteng untuk memonopoli perdagangan. Monopoli perdagangan itu adalah memanfaatkan jenis perdagangan tersebut atas dasar keinginan mereka, tetapi tidak menghendaki keinginan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu kita next bahas tentang berakhirnya kekuasaan VOC di Nusantara. Nah, kekuasaan VOC di Nusantara ini berakhir sesuai dengan catatan sejarah pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Nah, VOC itu secara resmi dibubarkan oleh pemerintah VOC yang diambil alih oleh Belanda. Jadi pada tanggal 31 Desember 1799 itu VOC itu sudah dibubarkan nih. Nah, kenapa? Nah, ini ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Nah, faktor internalnya yang pertama itu adalah terjadi korupsi di semua tingkatan birokrasi, baik dari tingkatan jabatan paling bawah maupun tingkatan yang paling atas. Jadi pada waktu itu anggota-anggota VOC itu banyak yang melakukan korupsi, baik dari yang tingkatan paling bawah kekuasaannya sampai paling atas. Lalu sebagai pegawai VOC itu termasuk jenderalnya itu mengikuti kegiatan dalam turut serta VOC semata-mata hanya karena keuntungan pribadi. Jadi banyak sekali para kolega, para anggotanya gabung di VOC itu hanya karena untuk meraup keuntungan pribadi. Lalu next, merajalela perdagangan gelap yang difasilitasi oleh pegawai VOC yang korupsi. Jadi banyak pegawai VOC yang korupsi, lalu mereka itu memfasilitasi perdagangan-perdagangan gelap demi melancarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi. Lalu ada faktor internal, membesarnya biaya untuk para pegawai karena meluasnya kekuasaan.
Jadi VOC itu kan memperluas kekuasaannya di Indonesia. Namun karena memperluas kekuasaan itu membutuhkan biaya yang banyak, jadi banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk para pegawai, untuk biaya operasional dan lain-lain. Lalu pemasukan yang kecil serta hutang yang menumpuk. Jadi kekuasaan VOC itu berakhir itu karena ada beberapa faktor yang tadi ya anak-anak ya. Nah, itu merupakan penyebab dari juga lahirnya dan berkembangnya imperialisme, kolonialisme yang ada di Indonesia. Nah, lalu untuk materi-materi yang selanjutnya, anak-anak bisa untuk meresum dari beberapa sumber, lalu anak-anak bisa belajar melalui internet, tapi jangan lupa perbanyak referensi. Oke, semoga itu bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.